Sahabat sekalian, kalau kita ingin pergi ke Baitullah melalui program haji, memang antrinya Masya Allah luar biasa panjang. Tetapi ada cara bagi kita untuk bisa cepat sampai ke Baitullah, yaitu dengan jalan umrah. Bersama saya, Cahirita Karyawan, dan tim Wonderful Umroh, kita akan berangkat bersama-sama mendapatkan umroh mabrurah insya Allah.
Assalamualaikum Mas Nizar. Dari sore sudah masuk Ustaz. Insya Allah bisa langsung kita mulai. Ya, Baik Bapak monggo. Ibu, sudah hadir di tengah-tengah kita kelas Madrasah Baitullah Ustaz Dr. Abdul Rauf yang nantinya akan bersama kita menyampaikan materi perihal syariah, pengertian dan posisi syariah dalam Islam, maksud dan tujuan diturunkannya syariah dan sikap Muslim terhadap syariah. Sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa open cam, menyimak dengan baik, atau bisa mencatat apabila ada materi-materi yang penting dan hal-hal yang penting nanti bisa disampaikan pertanyaannya juga di kolom komentar atau bisa langsung resen dan berinteraksi dengan Ustadz. Baik, kami sama haturkan langsung kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf di kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan materi perihal maksud dari syariah diturunkan, kemudian sikap Muslim terhadap syariah. Pada Ustadz Syatori, apakah langsung bisa dimulai Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wonderful umrah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesempatan bisa bersilaturahim dengan Bapak rutin setiap Sabtu sampai syuruk. Hari ini kita ingin bicara seputar apa, Mas Nizar? Syariah ya, yang tadi ada maksud, tujuan, dan lain sebagainya. Tapi intinya kita ingin bicara soal syariah. Kenapa ada syariah dalam hidup kita? Ini sebenarnya memang tidak lepas dari hidup itu sendiri. Iya, hidup itu kan kata banyak orang dan kita juga mengiyakannya adalah perjalanan. Ya, tetapi hidup bukan hanya sekedar sebuah perjalanan, tetapi dengan tujuan yang pasti. Ya, tujuannya pasti. Ya, apa tujuan hidup kita? Allahu ghayatuna. Ya, tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya pasti dan waktunya dibatasi. Ya, dibatasi oleh umur. Ya, yang kita tidak tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur ini kepada kita. Ya. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan dengan tujuan pasti dan waktu yang dibatasi, maka apa yang prinsip dalam hidup kita? Yang prinsip harus sampai sebelum waktunya berakhir. Ya, harus sampai sebelum waktunya berakhir. Dan sampai di sini adalah sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu ghayatuna. Karena itu, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, kita semua punya prinsip dalam hidup ini harus selesai sebelum berakhir. Ya, sebelum berakhir. Berakhir berarti sebelum kematian kita. Selesai artinya kita betul-betul sudah sampai pada tujuan hidup kita yang tadi saya katakan Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Ya, jadi ibaratnya kalau kita ditanya hidup ini mau kemana, ya, fa'aina tadhhabun itu kan pertanyaan Allah di surat apa Mas Nizar Al-Takwir ya. Fa'aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian hendak pergi? Ya, itu pertanyaan Allah ke kita. Ya kita jawab, ya Allah, saya pergi nggak kemana-mana. Ya, saya pergi untuk pulang kembali ke haribaanmu. Ya, sebagian kita ada yang mengungkapkannya dengan kalimat Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Engkaulah yang aku tuju, ridha kama matlubi dan ridhamu yang aku cari.
Engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan hidup kita. Allah harus sampai sebelum waktunya berakhir. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan menuju tujuan yang pasti dengan waktu yang dibatasi, pertanyaannya, apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling penting dalam sebuah perjalanan agar sampai pada tujuannya? Jawabannya, tidak ada yang lain kecuali jalan. Iya, kecuali jalan. Kita tidak akan mungkin semisal ya, kalau di Jogja, ya, saya mau ke pasar Beringharjo semisal ya. Kita tidak akan mungkin sampai ke sana kalau semua jalan ke sana ditutup. Iya. Jadi betul-betul butuh jalan. Hanya karena adanya jalan, memungkinkan kita bisa sampai. Karena kalau jalan saja nggak ada, maka seberapapun kita semisalnya mengumpulkan bekal, ya, mengumpulkan sangu, ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, nggak akan membuat kita sampai. Yang membuat kita sampai itu sekali lagi adalah karena adanya jalan. Dan disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah membentangkan jalan hidup menuju tujuan kita, yaitu Allah. Jalan itu namanya adalah syariat. Berarti secara sederhana syariat itu adalah jalan hidup. Jalan hidup bagi siapapun yang ingin hidup ini sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti Bapak Ibu, kalau secara bahasa syariat itu bisa diartikan dengan beberapa arti, tapi dari arti secara bahasa ini kita punya gambaran ya, seperti apa syariat itu bagi hidup dan kehidupan kita, dan sejauh mana syariat itu betul-betul sangat kita butuhkan. Ya. Secara bahasa syariat itu bisa memiliki arti al-utbah. Apa itu al-utbah? Ya, lekak-lekuk lembah. Jadi kalau kita pergi ke lembah kan ada lekak-lekuknya. Nah, lekak-lekuk lembah itu sebenarnya ya secara bahasa ya itulah syariat. Iya, secara syariat. Nah, ini juga kita rasakan ya di dalam menjalani syariat itu kan penuh dengan lekak-lekuk ya, penuh dengan lika-liku. Iya, memang begitulah ya watak dari syariat. Butuh perjuangan untuk bisa menjadikan syariat itu sebagai jalan hidup kita. Iya, syariat juga bisa diartikan sebagai al-atabah. Nah, kalau al-atabah artinya anak tangga. Anak tangga. Nah, karena itu siapapun yang hidup di atas jalan syariat, hidupnya akan naik kelas. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Ya, puncaknya nanti ihsan. Ya, mukhlas. Ya. Ikhlas juga bisa diartikan sebagai al-mauridus syaribah. Ya, al-mauridus syaribah. Ya, diartikan sebagai al-mauridus syaribah. Ya. Apa itu al-mauridus syaribah? Al-mauridus syaribah artinya jalan tempat para peminum mencari air. Ya. Jalan tempat para peminum mencari air. Ya. Itu al-syariah. Jadi jalan menuju ke tempat mencari air, ke sumber air itu namanya syariah. Jadi kalau orang hidup menjalani ya, jalan syariah itu seperti dia kehausan ya, menuju ke sumber mata air. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kan ya kalau boleh kita katakan ya, banyak susahnya lah ya. Ya, seperti orang menempuh perjalanan kehausan kan butuh air. Nah, syariat itu bisa menjadi penawar ya. Ya. Nah, sehingga secara otomatis siapapun kita dalam hidup ini amat sangat membutuhkan syariat. Kalau ada orang hidup nggak butuh syariat, itu artinya dia hidup tidak ingin sampai pada tujuannya. Dia tidak ingin hidup ini sampai pada tujuannya. Dan karena itu sungguh sangat mengenaskan kalau seandainya ada orang hidup tidak mau di atas jalan syariat. Karena seperti apapun dia, hidupnya tidak akan sampai pada tujuannya. Padahal hidup ini untuk apa lagi kalau tidak untuk melabuhkan diri kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian syariah secara bahasa. Dan nanti kalau pengertian syariah
pengertian syariah secara tadi lughawi ya, etimologi. Kalau secara terminologi, sebenarnya kalau waktunya panjang tentu kita bahas ya secara lebih komprehensif, tapi ini waktu kita sangat terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu lagi maaf ya, pengertian syariah secara bahasa itu disebut dengan at-tariqah al-mustaqimah, jalan lurus. Ya, jalan lurus. Sehingga orang yang hidup di atas jalan syariah itu insya Allah hidupnya lurus. Ya, walaupun hidupnya penuh dengan lika-liku. Ya, kadang senang, kadang susah, ya. Kadang naik, kadang jatuh, gitu. Tapi dalam senang susahnya dia, dalam naik turunnya dia, itu jalannya lurus. Nah, lurusnya jalan akan membuat seseorang lebih cepat sampai. Ya, lebih cepat sampai. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian syariah secara bahasa. Dan bagaimana secara istilah, secara terminologis adalah hukum dan aturan hidup yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk umat manusia. Meskipun syariah ini juga bisa untuk jin. Ya, tapi kita ingin bicara kita dulu manusia. Ya, jadi isinya syariah itu adalah hukum dan aturan hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ya. Dan ini dibutuhkan. Ya, kenapa? Karena hidup ini harus teratur. Kita bisa bayangkan kalau hidup manusia nggak teratur. Nah, untuk teratur berarti harus ada ketetapan hukum. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya. Mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, itu harus jelas. Ya, kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya hidup manusia tanpa aturan, tanpa hukum. Kacau. Ya. Jadi syariah Allah itu memang dibutuhkan untuk manusia agar di satu sisi hidup mereka teratur, ya, dan keteraturan ini diharapkan akan membawa mereka mulia di dunia, mulia di akhirat. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengertian dari syariah. Ya. Jadi syariah dalam bahasa yang lain adalah jalan hidup yang sudah dihamparkan Allah agar perjalanan hidup manusia sampai pada tujuannya. Ya, jalan hidup. Karena itu bagi seorang muslim, nggak ada jalan hidup bagi dia kecuali jalan hidup bernama syariah. Nah, pada perkembangannya nanti, ya, syariah itu ada 3 pilar. Ya, pilar pertama namanya i'tiqadiyah. Pilar kedua adalah amaliyah. Dan pilar ketiga adalah qalbiyah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sejalan sesuai dengan potensi yang ada pada diri manusia. Ya, potensi hidup yang ada pada diri manusia. Yang i'tiqadiyah itu berarti bicara soal keyakinan. Ya, dan bukankah hidup ini harus dijalani dengan yakin? Orang tidak akan mungkin sampai pada tujuannya kan kalau dia penuh dengan keraguan. Ya, penuh dengan keraguan. Kita nyupir gitu. Kan butuh keyakinan. Jalan juga butuh keyakinan. Ini lurus, belok kanan, belok kiri, itu kan harus dengan keyakinan. Maka di dalam syariah itu ada pilar namanya i'tiqadiyah. Ya, harus ada keyakinan yang kuat. Amaliyah, pilar amaliyah. Ini pilar yang membuat manusia itu bergerak. Amal itu kan artinya bergerak. Ya, orang kalau beramal kan kelihatan, dia bergerak. Jadi karena hidup adalah perjalanan kan berarti harus ada gerakan. Nah, gerakan itu wujudnya adalah amaliyah. Nah, amaliyah itu diatur oleh syariah. Sebagaimana i'tiqadiyah juga diatur oleh syariah. Dan satu lagi qalbiyah. Qalbiyah. Kenapa qalbiyah? Karena sebenarnya Bapak Ibu, perjalanan kita menuju Allah itu kan bukan perjalanan badan. Ya, bukan perjalanan lahiriahnya kita, tapi batiniahnya kita, qalb kita. Ya, jadi yang berjalan menuju Allah itu adalah hati kita. Karena itulah syariah juga mengatur urusan qalbiyah ini. Ya, diatur oleh syariah. Nah, nanti pilar i'tiqadiyah ini mengejawantah dalam wujud akidah. Ya, akidah. Nah, karena itu akidah adalah pilar pertama di dalam syariah. Ya, pilar pertama di dalam syariah.
Nah, yang kedua kalau amaliyah ini fikih. Dan ini yang kadang orang masih apa namanya rancu ya. Kadang orang memahami syariat itu fikih. Padahal fikih itu adalah salah satu bagian dari syariat. Iya. Tapi kita lebih secara bahasa ya. Kalau disebut syariat itu konotasinya fikih. Padahal fikih itu satu di antara tiga pilar syariat. Iya. Kita sudah kandung di kampus, maaf, di Indonesia ini kan ada fakultas namanya Fakultas Syariah. Konotasinya kalau syariah itu ya belajar fikih. Ya, padahal aslinya sekali lagi syariah itu tidak cuma sekadar fikih, tapi akidah, ya, fikih, nah yang satunya pilar qalbiyah. Nah, pilar qalbiyah ini mengejawantah dalam bentuk akhlak. Maka bicara soal syariah itu sebenarnya adalah bicara soal akidah, fikih, dan akhlak. Dan tiga-tiganya harus menjadi senyawa. Ya, harus menjadi senyawa. Artinya, akidah nggak bisa dipisahkan dari fikih, fikih nggak bisa dipisahkan dari akhlak. Enggak. Ya, jadi dia harus menjadi satu kesatuan yang dengan ketiganya kemudian kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hanya dengan akidah, fikih, akhlak yang menyatu, hidup kita akan sampai ke Allah. Ya, kita nggak mungkin sampai ke Allah hanya berbekal akidah saja. Ya, mengabaikan fikih. Yang penting akidah kita kuat gitu. Tapi fikihnya lemah. Ya, dia sholat tidak sesuai fikihnya, wudhu nggak sesuai fikihnya, ya batallah wudhunya. Ya, tapi kalau soal keyakinan dia mantap. Allahu Akbarnya itu udah lantang. Tapi itu tidak cukup. Iya, jadi harus dibarengi fikih, termasuk juga nanti akhlak. Nah, kita bahas satu persatu, ya, akidah, fikih, dan akhlak ini. Yang pertama, ya, akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu akidah? Akidah, ya. Kalau secara bahasa akidah itu artinya ikatan. Iya. Maka akidah artinya adalah nilai-nilai ajaran Islam yang membuat kita terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah. Dan keterikatan kita dengan Allah inilah yang kemudian menimbulkan rasa yakin. Ya, karena yakin itu harus ada objeknya. Yakin akan apa? Nah, yakin yang akan kita butuhkan dalam hidup itu adalah yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan Allah. Ya, dan sebenarnya yakin itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tepat adalah ditujukan kepada Allah. Meskipun kadang kalau secara bahasa eh, kita menggunakan kata yakin ini untuk hal-hal yang lain. Ya, untuk hal-hal yang lain. Ya, tetapi di atas semuanya, yakin yang sesungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterikatan kita dengan Allah ini dibutuhkan, ya, agar akan membuat hidup kita terjaga, tidak akan keluar dari nilai-nilai Islam. Ya. Jadi kalau orang nggak punya keterikatan dengan Allah itu sangat mungkin hidupnya keluar dari nilai-nilai Islam. Nah, orang yang hidupnya keluar dari nilai-nilai Islam seperti orang yang pergi ke Kaliurang, lewat jalan Kaliurang, tapi kadang dia suka keluar dari jalan Kaliurang. Ya, kalau keluar dari jalan Kaliurang, ya harus kembali lagi. Ya, tapi kalau seperti itu kan akan memperlambat perjalanan. Dan akidah ini akan terus menjaga kita istiqamah di atas syariat. Istiqamah di atas syariat. Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang akidahnya kuat, dia akan punya rumus dalam hidup ini. Apa rumusnya? Saya plus Allah sama dengan cukup. Ya, udah bagi saya cukup Allah. Cukup Allah. Cukup Allah. Jadi kalau kita sudah dalam hidup ini merasa cukup Allah. Cukup Allah. Ya, cukup Allah yang melihat amal saya. Cukup Allah yang menyaksikan amal saya. Cukup Allah yang membalas amal saya. Ya, cukup Allah yang melindungi saya. Cukup Allah yang menjaga saya. Cukup Allah yang segala-galanya dalam hidup saya. Wah, itu berarti dia sudah insya Allah, iya, orang yang sudah memiliki i'tiqad yang kuat.
Dia sudah menjati dirikan dirinya istiqamah insya Allah di atas jalan syariah. Dan saya plus Allah sama dengan cukup ini sebenarnya ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di Quran itu, Bapak Ibu, kita sering jumpai ada ayat-ayat yang awalnya sama. Ini menggunakan kata wakafa billahi, yang artinya cukup Allah. Cukup Allah. Di surat An-Nisa ya terutama, kita lihat banyak itu Allah mengatakan wakafa billahi alima. Cukup Allah yang mengetahui amal saya. Wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan amal saya. Wakafa billahi hasiba. Cukup Allah yang menghitung amal saya, yang membalas amal saya. Iya, cukup Allah. Iya. Juga wakafa billahi wakila, cukup Allah yang melindungi saya. Wakafa billahi nasira, cukup Allah yang menolong saya. Cukup Allah. Ya, itulah akidah. Membuat kita terikat dengan Allah, sedemikian kuatnya keterikatan kita dengan Allah, bagi saya sudah cukup Allah. Orang nggak memuji saya, nggak apa-apa. Ya. Orang tidak melindungi saya, nggak apa-apa. Orang nggak menolong saya, nggak apa-apa. Ada Allah. Ada Allah, ada Allah. Ya. Nah, karena itu orang yang sudah akidahnya kuat, cukup Allah yang melihat dan membalas amal saya. Ya. Cukup Allah yang melihat dan melihat amal saya. Cukup Allah yang menjaga dan menolong saya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seperti kereta api. Dia tidak akan keluar dari relnya. Dia tidak akan keluar dari relnya. Nah, jadi akidah ini menjadikan hidup kita sepenuhnya, menjadikan hadap hidup kita sepenuhnya kepada dan untuk Allah. Apapun yang saya lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Membuat diri seutuhnya sadar bahwa diri ini hanyalah seorang hamba. Inilah akidah. Jadi kita sadar betul bahwa saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi pilar yang sangat penting. Seseorang tidak akan pernah sampai pada tujuannya sebelum dia merasa dirinya sebagai hamba Allah, lebih dari sebagai yang lain. Lebih sebagai hamba Allah, tidak lebih sebagai yang lain. Jadi nggak mengapa kalau seandainya kita semisal ya Bapak Ibu, saya dokter, saya pengusaha, saya pelajar, saya ibu rumah tangga, ya saya apoteker, ya saya pemborong, saya pembantu, nggak apa-apa. Tetapi di atas semuanya ada yang bagi kita jauh lebih terhormat, yakni sebagai hamba Allah. Dan status sebagai hamba Allah ini adalah status yang melekat dengan kehidupan kita. Ya. Berarti kalau begitu, keterikatan kita dengan Allah, akidah itu adalah keniscayaan dalam hidup. Ya, seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan merasa dirinya menyadari bahwa saya ini adalah hamba Allah. Dan sekali lagi ini status yang melekat. Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan status kita sebagai hamba. Sekali ada orang yang melepaskan statusnya sebagai hamba, saat itu pula dia akan menjadi manusia yang sangat terhina. Ya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada, ya semua kita kan punya status anak bagi orang tua. Ya, kita adalah anak bagi orang tua kita. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang ingin melepas status dirinya sebagai anak, bagi orang tuanya, dia akan menjadi anak apa? Gak cukup hanya disebut sebagai anak yang durhaka, lebih dari itu. Dia bilang kepada orang tuanya, Pak, Bu, jangan lagi panggil saya anak. Saya bukan lagi anaknya engkau. Wah, itu kan tercela sekali, terhina sekali. Lebih-lebih kalau seandainya ada orang yang merasa saya ini bukan hamba Allah, Pak. Wah, itu sudah ternistakan oleh dirinya sendiri. Nah, karena itulah kenapa di dalam syariah itu ada akidah. Agar kita betul-betul bisa menjaga status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang karena sebab ungkapan beliau inilah kalimat beliau ini betul-betul menginspirasi banyak kalangan dari generasi ke generasi.
Dan mudah-mudahan kita juga terinspirasi oleh kalimat beliau ini. Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Wahai Rabbku, cukup bagiku menjadi kemuliaan an takuna li rabban. Engkau menjadi Rabb bagiku. Ya Allah, cukup menjadi kemuliaan bagiku, Engkau adalah Tuhanku. Engkau menjadi Tuhan bagiku. Itu kemuliaan kita. Itu kemuliaan kita memiliki Tuhan bernama Allah. Itu kemuliaan yang luar biasa. Nggak bisa dikalahkan oleh kemuliaan macam apapun. Kemuliaan memiliki Tuhan bernama Allah. Ya. Sementara di sana ada yang menuhankan patung, menuhankan berhala, menuhankan matahari. Kita semua menuhankan Allah. Dalam lanjutannya, kata Ali, wa kafani fakhran. Dan cukup menjadi kebanggaan bagiku, an aku adalah ka'abdan. Aku menjadi hambamu. Itu kebanggaan kita. Dan tidak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaulah di kalangan mahasiswa baru ya, ada cara kenalan dan terus diminta menyebutkan apa yang membuat mereka merasa bangga itu. Nah, terus ada yang mengatakan bapak saya menteri, ya, bapak saya jenderal, ibu saya pengusaha, ya, kaya raya. Semua menyebut apa yang membuat mereka bangga. Terus ada satu orang ditanya, kalau kamu apa yang membuatmu bangga? Saya bangga sebagai hamba Allah. Itu yang menjadi kebanggaanku. Saya adalah hamba Allah. Nah, kira-kira yang lain langsung apa Bapak Ibu? Tenggelam. Jadi menjadi hamba Allah itu kebanggaan yang luar biasa. Nah, status sebagai hamba Allah inilah yang mendorong kita semua pasti ingin menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Karena nggak mungkin saya menghamba kepada Allah, saya hamba Allah, tapi tidak ada dorongan untuk menghamba. Jadi hikmah dari kita merasa diri sebagai hamba adalah ada dorongan yang sangat kuat. Saya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menghamba kepada Allah itu butuh apa? Butuh fikih. Butuh fikih. Fikih adalah nilai Islam yang menuntun kita mengimplementasikan penghambaan kita kepada Allah dengan benar dan baik. Itu peran fikih. Jadi kita waktu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma sekedar asal menghamba, tapi betul-betul sesuai dengan tuntunan. Fikih membuat kita memahami apa saja yang disukai dan yang tidak disukai Allah dari semua amal perbuatan kita, dari semua wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih membuat kita memahami cara beribadah dan beramal yang sesuai dengan kehendak yang kita ibadahi, yaitu Allah taala. Karena memang ibadah itu nggak bisa ngarang. Iya, mau kemana Mas? Mau ke Parangkusumo? Ngapain? Mau ibadah. Apa ibadahnya? Oh, di Parangkusumo itu ada gua. Saya bisa semedi di gua itu. Itu ibadah saya. Itu ngarang. Iya, ibadah itu ada tuntunannya. Nah, tuntunannya itu diatur di dalam fikih. Maka, sebagaimana orang harus punya komitmen yang kuat dalam soal akidah, orang juga harus punya komitmen yang kuat terhadap fikih. Nah, salah satu komitmen awalnya adalah mau belajar fikih. Mau belajar fikih. Karena itu, kalau kita lihat di hadis, orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu apa Bapak Ibu? Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan dia di dalam soal agama. Dia memahami hukum-hukum yang ada di dalam agama. Nah, sehingga bagi seorang muslim, ini konsekuensi dari dia hidup di bawah naungan syariah, dia harus belajar fikih. Belajar fikih harus. Nah, belajar fikih itu sebenarnya sama dengan ingin mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Cuma kita semua tahu Quran dan hadis itu nggak bisa difahami oleh orang-orang awam. Hanya bisa difahami oleh ahlinya, yaitu para mujtahid.
Dan para mujtahid ini kemudian ya mereka membuat metodologi ya bagaimana caranya mengamalkan Quran dan hadis. Nah, pandangan mereka inilah yang kemudian menjadi fikih dalam bahasa kita. Ada fikih Abu Hanifah, ada fikih Imam Malik, ada fikih Syafi'i, ada fikih Hambali. Ya, kita bisa mengamalkannya. Yang kalau di Indonesia lebih banyak menggunakan fikih Syafi'i. Ya. Lo itu kan ngikutin ulama. Kan kita harus ngikutin Quran dan hadis. Ngikutin ulama itu yang ngikutin Quran dan hadis. Iya, kenapa? Karena nggak mungkin ulama punya pandangan fikih tanpa merujuk kepada Quran dan hadis. Dan mereka betul-betul memiliki kemampuan untuk bisa melakukan apa yang kemudian disebut sebagai ijtihad. Ya, sehingga kalaulah kita belajar fikih, ya, adalah fikih yang eh, hasil istiqra, ya, hasil analisa, hasil ijtihad para mujtahid tersebut. Intinya konsekuensi dari syariah adalah membuat kita harus paham fikih. Ya, karena nanti akan kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua amal perbuatan manusia itu ada fikihnya. Semua yang dilakukan oleh manusia itu ada fikihnya. Berpakaian, ada nggak fikihnya? Ada fikih berpakaian. Berkeluarga, ada fikihnya. Makan, ada fikihnya. Ya, ada. Semua yang dilakukan oleh manusia itu ada fikihnya. Jual beli, ada. Ya, di samping nanti ada fikih yang memang betul-betul ini memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sholat, wudhu dulu, maka ada fikih wudhu. Sholat itu sendiri juga ada fikihnya. Dan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Jadi siapa yang tidak paham fikih, ya bagaimana dia bisa menunjukkan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan tadi tidak cukup orang kalau hanya sekedar punya keyakinan. Ya, keyakinan bahwa saya hamba itu harus diimplementasikan dalam bentuk amal. Namanya tidak cuma asalan, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah akhlak. Ya, jadi di dalam syariat itu ada akhlak. Nah, apa itu akhlak? Nilai-nilai ajaran Islam yang menuntun kita agar apapun yang kita perbuat dalam hidup ini semakin membuat kita dekat dengan Allah. Jadi, kalau kita flashback, ya, ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Akidah itu membuat kita konsisten di atas jalan syariah. Ya, konsisten di atas jalan syariah itu akidah. Kita tidak akan keluar dari jalan syariah. Itu dibutuhkan akidah. Nah, fikih itu akan membuat kita waktu di atas jalan syariah itu berjalan. Ya, kita berjalan. Berjalan dengan amal kita yang benar, ya dengan ibadah kita yang sesuai dengan tuntunan. Jadi waktu kita sholat, ya sholat kita sesuai dengan fikih, itu kita berjalan. Itu berjalan. Jadi kalau seandainya ada orang yang akidahnya kuat tapi fikihnya lemah, ya seperti orang berdiri di atas jalan syariah, tapi diem, nggak jalan, yang akan sampai. Jadi fikih ini yang membuat kita kemudian melangkah. Ya, melangkah dengan sholat kita, ya, dengan Quran kita, dengan sedekah kita, zakat, puasa, dan amal-amal yang lain yang semuanya kita lakukan sesuai dengan tuntunan fikih. Nah, kalau fungsi akhlak, nah fungsi akhlak itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercepat perjalanan. Mempercepat perjalanan. Ya. Karena memang perjalanan ini harus cepat. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersaing dengan umur. Ya, bersaing dengan umur. Kita nggak tahu kan umur kita sampai kapan. Iya. Nah, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, nggak ada pilihan yang lain kecuali kita harus mempercepat perjalanan. Iya, harus mempercepat perjalanan. Iya. Jadi, semisal kita mau pergi ke Jakarta naik kereta api, iya, semisal ya, karena satu dua hal, kita tidak tahu jadwal kereta apinya jam berapa gitu. Iya, udah jalan nih, udah jalan. Itu kereta apinya jam berapa ya? Nggak ada informasi. Iya, nggak ada informasi. Kita berangkat jam 6. Iya, kereta apinya berangkat jam berapa gitu.
Nah, apa pilihannya kalau kita nggak tahu kereta api berangkatnya jam berapa? Ya, pilihannya kan cuma satu, jalan dengan kecepatan maksimal. Jalan dengan secepat-cepatnya. Terus bagaimana kalau seandainya sampai di sana ternyata keretanya jam 9? Ya, kita sampai di situ jam 7. Keretanya jam 9. Apakah kita menyesal? Enggak. Alhamdulillah. Yang penting sudah sampai. Nunggu kapan berangkat. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kalau lebih 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 real lagi, orang tua di Purwokerto misalnya, ada orang yang punya orang tua di Purwokerto meninggal, iya, nah anaknya dari Jogja kan segera berangkat. Iya, pas nelpon paman yang di Purwokerto, kapan Bapak dikebumikan? Wah, ini kita nggak tahu antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Iya, kita nggak tahu, nak. Iya, kata paman yang di Purwokerto. Nah, apa yang dilakukan oleh si anak ini ketika dia pulang ke Purwokerto? Oh, maksimal kan? Tujuannya apa? Agar bisa sampai lebih cepat, agar nanti bisa menyaksikan pemakaman orang tua. Oh, kalau cepat sampai di sana jam 11 misalnya. Ya, ternyata pemakamannya habis zuhur. Masalah? Enggak. Nah, hidup juga sama. Nah, yang membuat hidup kita, perjalanan kita cepat adalah ketika fikih kita itu disertai dengan akhlak. Jadi ibaratnya kalau fikih itu hanya membuat kita jalan, begitu kemudian disupport oleh akhlak, kita nggak cuma berjalan, tapi berlari kencang. Iya, berlari kencang. Ini yang memungkinkan dengan akhlak kita bisa lebih cepat sampai. Dan terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa nilai-nilai akhlak yang penting itu? Ya, ini nilai-nilai akhlak yang penting, ya. Jadi akhlak akan membuat kita beribadah dan beramal itu pertama semata syukur kepada Allah. Jadi nilai-nilai akhlak yang ada pada diri kita itu akan membuat kita waktu melakukan amal, ya, ibadah, amal solih, itu kita lakukan sepenuhnya wujud syukur saya kepada Allah. Betul-betul ini wujud syukur saya kepada Allah. Bukan karena pertimbangan ini, itu, dan lain sebagainya. Enggak. Semata-mata ini wujud syukur saya kepada Allah. Dan ini penting Bapak Ibu. Penting. Kecepatan ibadah kita untuk bisa dekat dengan Allah itu ditentukan sejauh mana kita beribadah itu wujud syukur kepada Allah. Ya, wujud syukur. Jadi afala yashkur. Jadi ketika kita sholat itu sadar betul, saya sholat ini adalah wujud syukur saya kepada Allah. Ya, wujud syukur saya kepada Allah. Nah, ciri bahwa, dan ini bukan ciri ya, pengaruh kalau ibadah kita itu kita lakukan dengan syukur, kita bahagia di dalam ibadah. Ya, kita bahagia di dalam ibadah. Ya, karena bagi saya, sholat ini kesempatan untuk menunjukkan terima kasihnya kita kepada Allah. Ya, terima kasihnya kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau dilogikakan, semisal ya, kita dapat kiriman apalah ya lewat paket, sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sangat kita butuhkan. Ya, yang mengirim Pak Ahmad misalnya, tentu kita senang sekali kan? Iya, kita senang sekali. Nah, pada saat kita sudah menerima sesuatu yang sangat sangat kita sukai itu, ada dorongan apa Bapak Ibu? Ada dorongan untuk berterima kasih kan kepada Pak Ahmad. Iya, ada dorongan berterima kasih kepada Pak Ahmad. Tapi kita bingung gimana caranya ini. Saya nggak tahu nomor HP beliau, nggak tahu juga di mana beliau tinggal gitu. Besoknya pas dalam satu acara kita ngelihat Pak Ahmad itu, apa yang kita lakukan? Seneng nggak Bapak Ibu? Oh, seneng. Iya. Pas kita lagi makan, apa yang kita lakukan? Tinggal itu makan. Kita bersegera menemui Pak Ahmad dengan hati apa? Dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Dan pada saat kita mengucapkan terima kasih Pak Ahmad, hati kita kan bahagia.
Ya, hati kita bahagia. Dan pertemuan kita dengan Pak Ahmad itu pertemuan yang apa? Yang membahagiakan. Kalau Pak Ahmad ngajak kita ngobrol, kita seneng nggak? Seneng. Iya, kita tinggalkan makanan. Bagi kita ngobrol sama beliau lebih menyenangkan daripada makanan. Kenapa? Karena Pak Ahmad sudah sedemikian baiknya kepada saya, ngirim sesuatu yang bagi saya sangat berharga. Hadirin, berapa Allah sudah kasih kita? Nggak bisa kita hitung. Nikmat dari Allah itu nggak bisa kita hitung. Iya, kita kan butuh untuk mengungkapkan terima kasih kita. Allah ngundang kita waktu sholat. Maka sholat itu kita lakukan sebagai wujud apa? Terima kasih kepada Allah. Kesempatan bertemu dengan Allah itu salah satunya di dalam sholat. Maka bahagia kita di dalam sholat. Sangat bahagia di dalam sholat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahagia ketika kita melakukan ibadah dan amal soleh itu bahagia yang permanen. Tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Sehingga orang-orang yang beramal ibadah karena syukur itu pasti akan menjadi orang yang punya tabungan kebahagiaan yang sangat banyak, melimpah. Kalaupun berharap, Bapak Ibu hanya mengharap rahmat Allah. Iya. Jadi kalau syukur kan sebenarnya nggak ada hitung-hitungan. Iya, ya udah syukur aja. Orang kalau syukur tapi pakai hitung-hitungan kan namanya bukan syukur. Ketemu Pak Ahmad nih, senang sekali ini saya bisa minta yang lain, itu bukan syukur namanya. Iya, syukur itu memang betul-betul nggak ada pamrih. Tapi kalau ke Allah, kalaupun ada pamrih, pamrihnya adalah rahmat Allah. Iya, pamrihnya adalah rahmat Allah. Ya karena memang walau bagaimanapun kita harus punya harapan ke Allah. Tapi kalau kita ditanya soal harapan kita kepada Allah, maka ya Allah, sungguh saya tidak berharap apapun darimu kecuali hanya berharap rahmatmu, titik. Ya, karena rahmat Allah itu segala-galanya. Loh, bukannya ridha Allah. Ya, bukannya ridha Allah. Rahmat itu tanda Allah ridha. Ya, rahmat itu tanda Allah ridha kepada kita. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, ya tandanya Allah ridha. Jadi ya sama sebenarnya. Dan yang ketiganya, ini kalau kita ibadah pakai akhlak ya Bapak Ibu. Betul-betul disertai dengan akhlak. Ya, bisa beribadah dan beramal solih, itu adalah rahmat Allah. Jadi ada keyakinan pada diri kita ya, bahwa saya bisa sholat ini adalah rahmat Allah. Saya bisa tahajud ini rahmat Allah. Sungguh kalau bukan karena rahmat Allah, kita juga nggak bisa ngaji begini. Ini kita bisa ngumpul bersama di majelis ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Kita bisa sedekah rahmat Allah, bisa haji rahmat Allah. Apapun, kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka kita menyadari bahwa ini adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu yang rahmat Allah yang akan membuat manusia terjaga dari yang namanya riya. Iya. Nggak ada riya pada diri orang-orang yang ibadahnya itu betul-betul dengan akhlak. Wah Pak, luar biasa. Bapak ini kurbannya, paling mahal. Sapi 40 juta sendirian. Yang lain sapi 21 juta dikotong 7 orang. Bapak ini luar biasa. Kita bilang apa Bapak Ibu? Maaf, saya bisa kurban ini rahmat Allah semata. Bukan karena saya punya uang banyak. Bukan karena saya kaya. Yang membuat saya bisa berkurban ini adalah rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa berkurban. Jadi ada kesadaran seperti itu pada diri kita. Dan yang paling akhir, orang kalau betul-betul memiliki akhlak, dia akan melepaskan amal dengan semua akibat apapun dari amal. Mau akibatnya manis, mau akibatnya pahit, itu dia akan melepaskannya dari amal. Kenapa? Karena saya beramal ini bukan untuk mendapatkan akibat dari amal. Saya beramal ini untuk Allah. Harapannya rahmat Allah. Apapun akibat dari amal, nggak direken. Dipisahkan dengan amal. Dipisahkan dengan amal. Jadi, contoh sederhana yang kita kadang masih lupa. Kita sakit, terus berobat. Sembuh, Alhamdulillah.
sembuh. Nah, waktu kita sembuh ada yang nanya, Pak, kemarin kan sakit, kok sekarang udah bisa hadir nih? Iya. Kita bilang apa? Iya, kemarin saya berobat, mahal. Dokternya subspesialis. Ya sembuhlah. Berarti dia merasa bahwa dirinya sembuh karena berobat. Akhlak mengajarkan kepada kita bahwa berobat itu amal. Soal sembuh itu dari Allah. Ya, sembuh atau tidak sembuh itu Allah. Jadi kalaulah sembuh, ya kita akan mengatakan, ya Allah menyembuhkan saya. Kalau seandainya udah berobat nggak sembuh, ya nggak apa-apa. Karena memang saya berobat ini harapannya adalah saya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna dari memisahkan amal dengan semua akibat dari amal. Yang karenanya kita akan terbebas dari yang namanya ujub, ya sombong, bangga, ya merasa diri, ya gue gitu. Iya, iya iyalah saya yang melakukan. Kalau bukan saya yang melakukan enggak. Mesin ini kalau nggak ada saya nggak tahu nggak akan jadi enggak. Iya. Bapak Ibu ngajar, yang diajar paham. Iya. Apa yang kemudian kita simpulkan? Itu karena yang ngajar saya. Kalau bukan saya yang ngajar, nggak akan dia paham. Itu amalnya menjadi amal yang tidak bernilai. Tidak bernilai ibadah, tidak bernilai salih. Tapi kalau kemudian, Pak, ini anak-anak kalau diajar oleh Bapak itu paham. Oh enggak. Yang membuat mereka paham itu Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah untuk mereka, nggak mungkin mereka bisa memahami. Jadi bukan karena sayanya, itu lebih karena ya kebaikan Allah, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti inilah Bapak Ibu yang rahmatnya Allah, yang perjalanan hidupnya sangat cepat, sehingga sangat mungkin orang-orang yang dalam hidupnya mensenyawakan akidah, fikih, dan akhlak yang menjadi senyawa kehidupannya, maka insya Allah dia akan cepat sampai sebelum waktunya berakhir. Inilah urgensi, ya, kenapa kemudian kita harus hidup di bawah naungan syariah. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Mas Nizar yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke jenengan. Semoga terima kasih. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf yang telah menyampaikan mengenai maksud dari syariah dan apa saja yang semestinya dapat kita ketahui dan isi apa saja yang semestinya ada dan harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang menjalankan syariah. Baik Bapak Ibu sekalian, memasukilah kita di sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa melaksanakan di present dan berinteraksi dengan Ustadz Yatori. Baik Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan Ustadz dari Ibu Sri Wardani. Saya izin bacakan. Syariah sebagai jalan hidup untuk menyelamatkan manusia. Namun kita umat Islam kadang-kadang belum memahami secara maksimal. Padahal dilihat dari 3 pilar sudah jelas. Apa yang menjadi penyebab hal itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Silakan bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Mas Nizar juga penanya. Penyebabnya satu, iya, umat Islam belum sungguh-sungguh di dalam mempelajari syariah itu. Iya, karena bagaimana mungkin mengejawantahkan nilai-nilai syariah kalau nilai-nilainya sendiri belum dipahami. Iya, nah karena itu memang pada akhirnya menjadi kewajiban kita semua, iya, bagaimana kita membuka seluas-luasnya forum-forum, ya, yang memungkinkan kaum muslimin itu tertarik untuk mau ngaji. Bahasa gampangnya begitu, mau ngaji gitu. Jadi sederhananya kenapa ini masih menjadi problem karena kita melihat semangat kaum muslimin untuk mengaji itu masih terbilang rendah gitu. Iya, orang lebih berpikir mengejar apa namanya? ilmu-ilmu hidup. Iya, ilmu-ilmu hidup tetapi belum sungguh-sungguh mengejar ilmu-ilmu kehidupan. Kalau ilmu hidup kan ya ilmu yang membuat orang bisa hidup ya. Jadi kayak belajar tidak bermaksud menyepelekan atau merendahkan ya.
belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, biologi, geografi, itu kan ilmu hidup. Dan itu juga penting untuk dipelajari. Tapi ilmu kehidupan itu menjadi lebih penting. Ya. Kalau secara hukum, mempelajari ilmu hidup itu fardu, tapi fardunya kifayah. Ya, jadi ilmu kedokteran itu ilmu hidup. Iya, harus ada yang mempelajari. Ya, tapi kalau sudah ada yang mempelajari, kita terbebas. Ya, tidak ada lagi kewajiban. Tapi kalau sudah ilmu kehidupan itu wajib ain. Iya, wajib ain. Inilah yang mungkin kita perlu membangkitkan kesadaran bahwa ilmu kehidupan, yaitu ilmu syariah, itu menjadi lebih penting. Nggak apa-apa belajar di fakultas masing-masing, ya di sains, di sosial yang mereka inginkan, nggak apa-apa. Ya, itu bagian dari menjalankan fardu juga, fardu kifayah. Tapi jangan tinggalkan yang fardu ain. Dan mudah-mudahan Wonderful ini bisa memfasilitasi ya Mas Nizar, buka forum kajian keislaman, tapi yang menarik ini menarik banyak 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 orang. Iya, jadi ada forum besar gitu. Nah, meskipun nanti ada kelas-kelas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi betul ya. Saya pikir ini memang menjadi kewajiban kita semua untuk menggalakkan kajian-kajian syariah di berbagai level, iya, menggalakkan tapi penyampaiannya dengan galak-galak ya. Penyampaiannya santun, memikat, menarik. Mudah-mudahan nanti seiring dengan mereka paham tentang syariat, iya, subhanallah. Potensinya sebenarnya banyak guru-guru itu, iya. Alumni-alumni pesantren kan mereka sudah ngaji fikih, iya, mulai dari Safina, Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, iya, sampai Majmu' Nawawi. Itu kan sayang kalau mereka tidak diberdayakan ya, pulang ke rumah ya, eh, kitabnya nggak terbaca kan, emang nggak ada forum. Nah, bisa jadi karena mereka belum punya keahlian bagaimana membuka forum, nah sehingga perlu ada sinergi. Ya, teman-teman yang biasa di IO itu kan yang suka ngumpul-ngumpulin orang, nah kumpulin orang, datangkan ahli syariah, ahli fikih, yang mudah-mudahan nanti semakin banyak kaum muslimin yang paham tentang nilai-nilai syariah. Begitu, Mas Nizar, terima kasih. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Apakah sudah terjawab dari Ibu Sri Wardani? Jadi perihal disampaikan bagaimana cara kita untuk lebih mempelajari dan lebih memperdalam lagi perihal ilmu-ilmu syariah agar kita secara komprehensif dapat memahami dan dapat menerapkan di kehidupan seharian kita. Ada lagi kepada Bapak Ibu, kami silakan untuk bisa bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh nggak Ustadz? Satu pertanyaan lagi. Oke, semoga Mas Nizar. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung raise hand, lalu berinteraksi dengan Ustadz, atau dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sepertinya belum ada. Jadi Bapak Ibu peserta kajian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Baik, kita cukupkan dulu. Berarti apabila tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti sudah sangat jelas tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Syatri Abdul Rauf perihal bagaimana cara kita memandang syariah, sikap kita, kemudian tujuannya apa sih syariah itu diterapkan dan disampaikan kepada kita umat Islam gitu ya. Baik, kepada Ustadz, apakah mungkin ada closing statement atau penambahan atau sudah dicukupkan Iya, Ustadz? terima kasih Mas Nizar, Bapak Ibu. Semua pada akhirnya menjadi kewajiban kita. Dan kewajiban kita yang paling awal adalah harus tahu terlebih dahulu. Iya, mudah-mudahan setelah ini ada semangat bagi kita untuk lebih lebih gigih lagi di dalam mempelajari nilai-nilai syariah. Iya, baik akidah, fikih maupun
akhlaknya semuanya harus kita perhatikan ketika wudhu ternyata belum sesuai dengan tuntunan. Sholatnya juga belum sesuai dengan tuntunan. Menutup aurat semisalnya. Banyak yang pakai ruku itu sekedar hanya asal pakai ruku. Padahal kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak transparan. Banyak istri saya, ibu-ibu gitu, memang ini berkenaan dengan sah tidaknya sebuah ibadah. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ada semangat baru pada diri kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi, karena bagaimana mungkin hidup ini bisa sampai pada tujuannya tanpa syariah. Bagi kita, syariah adalah keharusan. Terima kasih Mas Nizar, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf yang telah menyampaikan materi sangat luar biasa, memberikan kita pemahaman dengan pembahasan-pembahasan yang sangat mendalam dan contoh-contoh yang sudah diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dapat disampaikan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita dan lebih memahami lagi pentingnya syariat Islam dalam hidup kita. Telah sampailah kita di penghujung acara kegiatan Madrasah Baitullah, kelas Baitullah kita pada pagi hari ini. Kita akhiri kelas kita, Bapak Ibu, dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 disempurnakan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mewakili panitia yang bertugas ada kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nizar, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.